يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال متحب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أمر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السان والدرجي أنفنت يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أجمعين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق نصر حق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدر المقدار العظيم. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah kumpulkan kita, Allah satukan hati kita dalam satu rangkaian acara. Ini yang keberapa ya? Yang ketiga ya? Sambul, Paris, yang ketiga. Minggu ketiga. Alhamdulillah. Qadarullah ini bertepatan dengan bulan Muharram. Tanggal berapa? Tiga atau empat? Ayo. Tanggal. Jadi ada bahasa tentang tahun baru. Bukan tahun baru kita. Biasanya orang kan bahasa tahun barunya tahun baru Masehi. Kayaknya tahun yang lalu juga bertepatannya begitu juga. Bagiannya bagian Muharram.
1448. Tua udah ini. Bumi maksudnya bumi kita. 1448. Jadi kalender Hijriah kita diawali ketika pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi di situ ada perdebatan tuh, kapan mulainya nih tahun baru Islam 1 Hijriah? Ada sahabat yang berpendapat 1 Hijrah itu ketika penanggalan Rasulullah lahir. Ada yang berpendapat saat Rasulullah hijrah. Akhirnya dipakai satu pendapat ketika Rasulullah hijrah menjadi awal tahun baru Islam. Beda kalau tahun Masehi, kita jumlah 1 tahun 365. Ada yang 360 berapa tuh? Kalau tahun nggak bisa 64 ya, 66 ya. Nah kalau di kita kalender Hijriah 355 berarti. Beda kurang lebih 10 harian. Bulan Komariah perhitungannya. Jadi apa yang bisa kita ambil makna dari tahun baru Islam? Setidaknya ada 3 pelajaran penting ketika kita masuk tahun baru Islam. Kalau kita ulang tahun nih, setahun sekali, biasa itu mah. Setahun sekali dirayain, dibikinin ultah, milad segala macam. Ini kita bikin nggak nih pada saat perayaan ulang tahun Islam 1 Muharram? Setidaknya ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil pelajaran. Kan ganti tahun nih. Memang yang jelas-jelas banget kelihatan tuh kalau ganti tahun bulan Masehi 1 Januari. Penanggalan tuh paling gampang banget. Jarang orang ketika pada saat ketika tahun baru Islam itu ditandain di kalender. Apalagi sekarang udah jarang orang punya kalender. Lihatnya pakai handphone. Ini juga di rumah ada kalender, tetap aja yang kita cari handphone. Penanggalan kita nih 1 Muharram jarang orang tuh yang benar-benar pakai buat 1 titik balik kita memulai sesuatu. Yang pertama kita bermuhasabah. Muhasabah. Ketika tahun baru Islam apa yang kita pikirkan? Muhasabah dulu nih yang pertama. Apa tuh? Introspeksi diri. Yang kemudian yang kedua mubadarah. Mubadarah itu kalau dalam bahasa Indonesianya menyegerakan. Menyegerakan amal yang kita mau bikin apa nih, amal kebaikan. Kemudian yang ketiga muraqabah. Nah ini agak tingkatannya agak tinggi nih. Biasanya ilmu orang tasawuf, orang sufi. Setidaknya yang pertama kita bermuhasabah. Di tahun kemarin apa yang udah kita dapat? Apa yang udah kita capai? Kadang-kadang kita ngitung umur doang. Kayaknya gue udah tambah muda, ada tambah muda. Di dalam di sini mau muda semua, akhirnya kayak 24. Dibalik. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa tuh? Jadi hendaklah hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, hendaklah kita mikirin nih, kita berbuat hari ini ada efeknya nggak buat besok, buat minggu depan, buat bulan depan, atau yang paling jauh, ketika kita melakukan satu amal, ada nggak nih feedbacknya nanti buat akhirat kita? Sampai nggak kita nih ketika bermuhasabah kayak gitu tuh? Muhasabah, introspeksi diri, koreksi diri, sampai nggak nih kita? Ilaukan ya, kalau kata orang Betawi begini-gini aja nih kita. Udah 1448 begini-gini aja. Takarannya jangan materi ya. Kayaknya baru punya mobil 2 nih, tambah lagi gitu. Jangan materi takarannya. Kayaknya baru punya PCX nih, pengen punya X-Max nih gitu. Kalau Ajis kan takarannya begitu deh. Emang dunia mulu dia. Ajis, aduh. Iya, diam-diam ya ngumpulin banda itu. Iya, ketahuan. Aduh, udah banda. Bentar, kelihatan. Lah, ini atuh ada orang. Ini kan banda orang. Iya, muhasabah.
Bahkan di dalam satu hadis dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu nih, hisab kita nih. Kita hitung-hitung diri kita, kita introspeksi diri kita, kita bermuhasabah diri kita. Jangan-jangan banyakkan dosa yang kita lakuin. Ya Allah. Jangan-jangan kita kan begitu tuh. Kan hidup tuh entar-entaran ada yang meninggal. Entar-entaran brojol lagi yang punya bini. Entar-entaran tuh. Hidup tuh begitu tuh. Entar-entaran udah tahun berapa ya. Hidup tuh. Makanya kita paling pertama ketika diawali tahun baru Islam 1 Muharram, apa yang harus kita lakukan? Muhasabah. Makanya Rasulullah ada satu doanya, Allahumma hasibni hisaban yashira. Ketika Rasulullah mengucapkan doa tersebut, ada yang bertanya, ya Rasulullah, engkau udah dijamin surga. Engkau sudah dijamin surga, bahkan kalau seandainya engkau berdosa udah diampuni. Kenapa doanya begitu? Allahumma hasibni hisaban yashira. Ya Allah, permudahkan hisabku. Nanti kelak pada saat kita dibangkitkan di padang mahsyar ada namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Kita dikumpulin tuh orang dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Nabi Muhammad dikumpulin. Dan dikasih nih satu kitab. Makanya kalau kita doa tuh dulu, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yashira. Ya Allah, berikanlah kitab dari tangan kanan hamba dan mudahkanlah hisab. Mudahkan. Allahumma hasib. Sekelas Rasulullah yang sudah dijamin surga, yang sudah dikasihkan mandat syafaat, doanya masih begitu. Kenapa kata Rasulullah? Nanti aku takut pada saat hisab Allah bacain tuh tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian kita bikin apa? Makanya Rasulullah doanya gitu, Allahumma hasibni hisaban yashira, dengan harapan ketika catatan amal kita dikasih sebelah kanan, Allahumma atini kitabi biyamini, sebelah kanan kita nih dikasih hisab yang enteng. Jadi ibarat kata buku nih, di buku nih, buku dipajangin nih sama malaikat, nggak dibacain dari umur kita balik sampai kita meninggal, nggak dibacain sama malaikat. Dengan sebab apa? Doa yang tadi, Allahumma hasibni hisab. Jadi ketika kita ditunjukin kitab dikasih sebelah kanan, udah jaminan rada enak. Tapi tadi dibacain tuh sama malaikat. Buka di kitab, nah tuh dibuka doang. Dibuka tapi enggak dibacain. Itu yang disebut Allahumma hasibni hisaban yashira. Jangan sampai kita ketika ngambil wudu sebelah kiri Allahumma la ta'tuni kitabi biyamini. Nah itu rada-rada mana. Jangan kau berikan kitab dari sebelah kiri. Agak imbang tuh antara perbuatan baik, antara perbuatan. Ada yang paling ekstrim nih, kitab diambil dari belakang. Belakangnya bukan kita noleh ke belakang, kagak, ini tangan kita colokin ke, Masya Allah, diambil ini, diambil tuh kitab perhitungan kita, bukan ngambil begini. Tadi kan dari kanan jelas, dari kiri masih ada abu-abu, ini dicolok dari belakang, kita tembus kita punya tangan. Itu udah jelek banget tuh hitungan kita. Nah makanya kita muhasabah, apa yang sudah kita jalani tahun kemarin. Terus kita rencanakan apa yang akan kita jalani di tahun ini. Pertama kita bermuhasabah yang paling standar banget, metode kita taat dulu aja. Sholat wajib kita udah benar kagak, ngaji kita udah benar kagak. Muhasabahnya begitu-gitu aja, enteng-enteng. Jangan kita mikirin rezeki biar tambah banyak. Ya iya, sama siapa yang gak kepengen begitu. Siapa yang gak kepengen nambah mobil, nambah motor, nambah rumah, nambah bini. Siapa yang gak kepengen? Pertama kita bermuhasabah tentang amal kebajikan kita di tahun kemarin. Tambah kita amal kita tuh tahun kemarin sama tahun ini nggak? Kita mau tambahin nggak? Kita muhasabah. Kemudian yang kedua, kita introspeksi, kita bermuhasabah. Jangan-jangan banyak juga amal jelek yang udah kita lakukan di tahun kemarin. Yang pertama gitu, kita bermuhasabah tentang amal kebajikan. Yang kedua tentang
amal-amal jelek yang kita lakuin kemarin. Gak ketemu juga nih. Kita pakai metode yang ketiga. Jangan-jangan kita bermuhasabah kita banyak lalainya. Lebih banyak tontonan ketimbang tuntunan. Lebih banyak kita YouTuber ketimbang kita pengajian. Lebih banyak kita TikTokan ketimbang kita majelis takliman. Lebih banyak kita permainan ketimbang apa lagi? Sholawatan. Begitu kan? Gampang nggak nimbangnya kayak gitu? Lalainya kita tuh kita timbang, kita ukur. Kemudian muhasabah kita yang keempat apa kita? Nih kita muhasabah mata kita nih. Anggota mata kita banyak ngeliatin Quran, apa ngeliatin handphone. Ya jangan-jangan Qurannya ada di handphone. Perasaan kau baik aja lah. Lebih banyak mulut kita nih baca Quran apa kita baca apa? Baca koran. Emang ada koran sekarang? Laki ada lagi. Angkatan 70 dia mah. Lebih banyak tangan kita ngelakuin apa nih? Yang paling sederhana, paling gampang kita muhasabah introspeksi anggota badan kita. Mata kita buat apa, mulut kita buat apa, telinga kita dengerin apa, tangan kita dipakai buat apa, ini kaki banyak ke majlis taklim apa jalan-jalan ziarah ke mall. Yang paling gampang tuh. Setelah kita melakukan urutan-urutan muhasabah tadi itu, ketaatan, kemudian kita ngelakuin yang dilarang, kemudian yang ketiga lalainya kita, yang keempat anggota badan kita bermuhasabah, yang terakhir niat, perbaiki niat. Dia rada susah di niat. Kita hadir ke majlis taklim, nanya niatnya kita nyari ilmu apa? Niatnya kita ke majlis taklim untuk mendapat ridho Allah atau apa? Niatin aja. Orang yang tidur di majlis taklim aja pahalanya udah gede, apalagi pulang dia bawa ilmu. Perbaiki kita punya niat. Kemudian setelah bermuhasabah ada namanya mubadarah. Mubadarah menyegerakan. Ini kebanyakan kita yang paling nyantai. Makanya dalam satu hadis dikatakan iktanim khamsan qabla khamsin. Sababaka qabla haramika. Ini jangan tersinggung nih. Masa mudamu sebelum tuamu. Alhamdulillah sini kita muda semua. Di bawah 40-an semua ini. Sababaka qabla haramika wa sihataka qabla saqamika wa ghinaka qabla fatrika wa faragaka qabla suklika wa hayataka qabla mautika. Itu ada 5. Datang 5, jaga 5 sebelum datang 5 yang lain. Yang pertama masa muda sebelum tuamu. Ada bisa dibalik. Orang masa tua dibalikin, dioperasi hidungnya, dioperasi pipinya. Ada bisa balik, nggak bisa. Kesempatan kita di masa muda banyak yang kita sia-siakan. Ntar udah pakai tongkat aja dah. Baru pengen ke majlis taklim. Mata udah rada-rada rabun, baru pengen belajar baca Quran. Telat gak? Enggak sih, kan telat. Kagak, gak telat ya. Yang penting mau ada keinginan. Sababaka qabla haramika wasihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakit. Anda pernah ngunjungin orang sakit di Pondok Indah. Cakep di Pondok Indah. Ruangannya VVIP. Kita nungguin nih, maaf kita merokok di ruangan itu ada balkonnya. Bayangin rumah sakit ada balkonnya. Kita ngelihat keluar, gila itu gedung tinggi-tinggi, mobil cakep-cakep mentereng. Enak kita ngeliatnya, kalau kita sehat. Coba tuh yang nungkep di belakang kita tuh yang sakit. Ngebayangin juga gedung-gedung yang tinggi, mobil-mobil yang mewah, makan-makanan enak. Agak. Keinginan orang yang sakit cuma satu, pengen sehat, pengen sembuh. Kita mah enak banget ngerokok. Iya, ngerokok sebatang. Neok. Ada nyaksin tuh, di sini dipakai langsung di paha. Kayaknya kontras banget. Ketika kita duduk dua di balkon itu gedung segitu cakepnya, mobil Alphard seliweran Pondok Indah. Yang hadir yang nengokin orang ternyata mobilnya Mercy Alphard. Anda pengen tanya tuh yang di belakang dia pengennya apa sih? Ntar pengen makan ini ya, makan anggur rasanya sepet. Emang bagaimana rasanya?
ngerokok aja indah banget kita ujang-ujang kaki. Kata suster bebas di balkon ada kulkas. Itu yang nungguin nikmat banget kita rasanya. Tuh kulkas isinya penuh yang VIP. Kita bayangin aja ke rumah sakit pondok kita. Tapi yang sakit ketika ditanya pengennya apa? Wasihataka qabla. Dia pengennya apa? Sembuh, sehat. Terus ada dikatakan lagi di hadis tersebut wa ghinaka qabla faqrika. Kayamu sebelum datang miskin. Jangan patokan kan ntar kalau gua gaji gua udah 10 kali UMR, gua baru sedekah ya elah patokan begitu. Jangan patokannya udah punya duit baru sedekah. Yang paling gampang aja dah. Gaji UMR mau bayar berapa sih? 4 juta, 5 juta. 2,5% berapa ya? 2,5% dari 5 juta. Itu aja saban bulan keluarin, itu aja kecil banget. Wah, kita punya majus ta'lim nih, majus tajam kotak nih. Sebulan gua sedekahin 100.000. Oh, ini bayangin ya kali 200 orang. 100.000 tuh kotak penuh tuh sutra. Makanya tiap malam Jumat kita bikin kebulian. Kotak awalnya penuh. Wa ginaka qabla, manfaatin kita punya rezeki. Nanti kalau udah susah, baru pengen cita-cita. Ntar kalau gue kaya, gue punya duit, gue udah gajian. Udah gajian? Lupa. Wa faragaka qabla sulika. Masa senggangmu sebelum masa sempitmu. Ini lagi nih yang paling kita sering kita. Ntar dua tanggung. Ini lagi mau main Mobile Legend, tanggung lagi. Kita tanggung nih, tanggung. Lagi main game tanggung. Toto-totonya main game sambar petir, coba itu. Alhamdulillah, sumpah tanggung nih. Lagi TikTokan ini yang nonton banyak. Tanggung katanya, tanggung. Orang kita kan begitu, tanggung-tanggung totonya udah asal. Tanggung-tanggung totonya udah maghrib. Lewat aja tuh. Tetapi itu masih bisa diulang. Sehat sebelum sakit masih bisa diulang. Gina kaya sebelum fakir masih bisa diulang. Masa luang sebelum sempit bisa diulang. Tapi yang pertama tadi tuh wasababaka qabla harami nggak bisa diulang. Yang terakhir wahayataka qabla mautika, itu yang paling ngenes. Yang paling ngenes itu udah kayak bakal bisa diulang tuh. Kalau kita masa tua masih bisa kita beramal. Nanggung umur 60, 2 tahun lagi misalkan mati nih, masih ada 2 tahun dia masih tobat, masih bisa. Tapi ketika wahayataka qabla mautika, mau diapain lagi? Dikatakan dalam di Al-Quran dikatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Walau laula akhartani ila ajalin qarib. Udah dekat nih nyawa nih. Entar dulu ya Allah, entar dulu. Saya masih punya tabungan 1M, mau saya amalin. Widih. Kalau udah mati ngomong begitu sama malaikat. Ntar dulu ya Allah, saya masih punya mobil nih mau saya sedekahin. Ntar dulu ya Allah, saya masih punya emas batangan mau bikin masjid. Nggak bisa kalau udah mati. Ketika udah mati udah hak orang yang hidup. Kalau yang hidup ingat kita punya harta disedekahin. Kalau kagak, wahayataka qabla mautika. Kemudian yang ketiga muhasabah, mubadarah. Yang terakhir dikatakan muraqabah. Nah, muraqabah tingkatannya agak tinggi. Dalam kitab Arba'in, yang mondok ini masih tahu yang Arba'in, ada 42 hadis. Kalau nggak salah hadis yang kedua tentang bicara Islam, iman, ihsan. Muraqabah salah satu dalilnya ada di situ. Anta'budallaha ka'annaka fa illam takun tara fa innahu ya ihsan. Orang yang muraqabah seakan-akan tiap hari itu ada CCTV. Allah jadi CCTV kita, seakan-akan kita merasa terawasi. Mau mojok, mojok di warkop maksudnya di warkop, ngopi. Mau nonton, mau rokok, Allah ngawasi. Anta'budallaha, engkau beribadah seakan-akan melihat Allah pakai hati, mata hati. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah,
Allah yang memandangmu, Allah yang melihat kita. Ihsan itu tingkatan tertinggi setelah Islam, iman, ihsan. Muraqabah. Hidup kita seakan-akan selalu diawasi oleh Allah. Sebetulnya bukan seakan-akan sih, udah pasti. Wajib. Pasti Allah melihat yang kita lakuin. Kayaknya agak susah kalau kita mau mencapai tingkat yang muraqabah. Muraqabah itu memang tingkatan yang paling tertinggi. Muhasabah, mubadarah, yang terakhir muraqabah. Ini yang agak tinggi. Tapi begini, ada satu kisah. Segala sesuatu nggak terlambat. Ada satu kisah bernama Fudail bin Iyad. Ini dia tukang rampok paling ditakuti pada saat masa daerah Khurasan, itu perbatasan antara Iran atau Afghanistan. Ini perampok, ketika orang nyebut di daerah situ nanti ada Fudail bin Iyad, orang kagak jadi lewat situ. Saking dia ditakuti. Satu ketika ada kafilah yang berdagang ngelewatin tempat itu, ketemu sama dia tuh. Tiba-tiba dia kagak rampok nih. Fudail bin Iyad kagak dirampok sama dia. Apa yang dikatakan orang tersebut? Kita sebenarnya takut ngelewatin tempat ini karena akan ketemu perampok yang paling ditakutin. Padahal dia lagi ketemu sama yang perampok. Hari itu dia pengen ngejamu nih kafilah. Dijamu sama kafilah tersebut. Kemudian kafilah tersebut bermalam di tempat dia ngaji. Ketika ngaji dapat hidayah dia dari Allah. Perampok yang puluhan tahun, ini kisahnya tadi dalam ilmu tasawuf, ilmu sufi, ini Fudail bin Iyad terkenal. Dia merampok dikatakan sampai umur 40 tahun. Setelah dia mendengar ada yang membaca Al-Quran, dia dapat hidayah, dia jadi ulama besar. Tuh, nggak ada kata terlambat. Mau hari ini, bahkan di dalam satu hadis, ini jangan dipraktekin. Seandainya satu hari kita melakukan 70 maksiat. 70 maksiat. Satu kali maksiat kita taubat. Bikin lagi. 2 kali. Bikin lagi sampai 70. Selagi hari itu kita bertobat, Allah akan senang menerima tobat kita. Makanya ada satu kisah, ada hadis dikatakan, sebelum dia meninggal, sahabat ini berkata begini, ada satu hadis yang belum pernah aku ceritakan kepada orang lain. Apa katanya? Seandainya manusia nih, kita nih manusia nih, enggak mau bertobat, melakukan kebaikan terus, Allah akan menciptakan makhluk lagi yang mau berbuat dosa dan bertobat. Jadi kita manusia nih, kagak pernah bikin dosa. Nanti Allah ciptakan makhluk lagi yang mau bikin dosa. Karena Allah senang mendengar tobat kita. Rahmat Allah lebih besar ketimbang azabnya, ketimbang siksaannya. Makanya dulu diciptakan malaikat. Malaikat protes ketika diciptakan Nabi Adam. Ya Allah, kita udah zikir, kita udah bertasbih, kita udah bertakbir, kita udah bertahmid, kurang apa? Kata Allah, ini rahasiaku. Ini punya kemauan kepada Allah. Makanya diciptakan manusia. Karena malaikat tahu manusia bakal lalai, lupa, bikin dosa. Nah di hadis tersebut dikatakan seandainya manusia nih, makhluk nih, kita kagak bikin dosa pernah sepanjang hidup kita. Nanti Allah ciptain makhluk lagi yang bikin dosa. Bukan berarti kita boleh bikin dosa. Enggak. Ketika orang berdosa, perumpamaan seperti kita punya ontak, punya mobil cakep, Ferrari hilang, terus ketemu lagi girang kagak. Allah lebih senang ketimbang itu. Orang yang bertobat lebih Allah senangi ketika kita kehilangan sesuatu dan sesuatu kembali lagi. Itu saja hadirin dapat apa yang sampaikan. Dalam Muharram ini kita bertambah ilmu kita, bertambah. Amin. Yang paling terpenting bertambah iman kita. Amin. Yang paling terpenting bertambah keberkahan rezeki kita. Bertambah keberkahan umur kita, bertambah keberkahan semuanya dah. Dan yang paling terpenting Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.